Enggi dengar Kak? Enggi dengar Kak? Iya, Enggi kalau misalnya saya bilang studio, baru langsung kau lempar. Kau lempar mi ke UNM. Nah kita dengarkan langsung bla 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 tuh UNM, FIP UNM Makassar. Langsung Kak Oki ready dengan OBB-nya Enggi. Deh panasnya Enggi, ouch. On. Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sepinya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ih, bagus banget. Gerakan cerdas memilih. Menuju pemilih cerdas. Nah, langsung dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, inilah dia, Gerakan Cerdas Memilih. Menuju pemilih cerdas. Wow, luar biasa. Sangat kompak pastinya pagi hari ini karena saya tahu pagi itu adalah suasana yang agung gitu kan ya. Kayak kita berdua ya. Betul. Sangat kompak. Sangat mesra dan sangat jodoh kayaknya deh. Oke, dan untuk hari ini pastinya luar biasa, kita sudah ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar pastinya untuk melaksanakan Gerakan Cerdas Memilih yang ketiga. Betul sekali karena di part 2 itulah rame, jadi part 3 lanjut lagi. Nanti kalau misalnya rame, lanjut part 4. Dan untuk mungkin kamu yang lagi mendengarkan di 96,8 ini juga bisa lihat langsung keseruannya di RRI Makassar loh, YouTube-nya. Benar. Live di situ. Oke, jadi bisa dilihat dia lewat didengarkan lewat 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar dan juga bisa lalui YouTube kita di RRI Makassar. Jadi mungkin untuk yang mau kasih tahu mamanya bilang, "Ma, ada Kak di YouTube?" Boleh langsung aja di SMS, di chat mamanya bilang, "Ada di YouTube RRI Makassar." Langsung gitu. dinotis pasti sama keluarganya ya. Saya sih. Betul. Emang ada keluarganya? Oh iya. Oke, juga lagi canggih-canggihnya teknologi. Yes. Jadi juga pastinya RRI juga tidak lupa dong untuk join kemajuan teknologi 4.8 ini apakah itu namanya ya. Jadi bisa banget untuk teman-teman ada di sini download aplikasi kita namanya RRI Play Go. Nah, kalian semua ini bisa mendengarkan radio pastinya atau RRI Makassar itu di handphone kalian langsung. Jadi boleh langsung aja buka, yang pakai iPhone pakai App Store, yang pakai Android pakai di Google Play juga bisa di-download ya. Betul. Juga di sana sebenarnya kalau di baju-baju panitia ini udah ada nih. Coba tunjukkan dong Iksan. Jangan dong dibuka ya. Dengerin Pro 1, mau dengerin Pro 2, mau dengerin Pro 4, semua bisa lewat RRI Play Go. Bisa juga ketemu sama penyiarnya ya, tatap muka langsung ya. Dan jangan lupa juga ini karena RRI sudah ada di ujung jari kamu. Wow, luar biasa. Sekali lagi nih, saya mau minta lagi suaranya. Mana suaranya? Universitas Negeri Makassar. Yes. Sudah Jackie sarapan, Padekan belum sarapan kayak. Oke, kita sapa-sapa dulu juga untuk tamu undangan kita. Yes, pastinya sudah ada di tengah-tengah kita ini ada Profesor Dr. Abdul Saman MSc, Kons pastinya Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Bapak-bapaknya mahasiswa VIP
UNM. Saya bangga banget jadi alumni Universitas Negeri Makassar loh. Oh iya, Iya kalau nggak dong. salah tahun lulusnya kemarin tahun 1960 ya, bukan? Jangan di-spill Dan ya. pastinya kita mewakili seluruh tim RRI Makassar mengucapkan banyak terima kasih Pak untuk Yes. kesempatan hari ini luar biasa. Dan kalau saya ingat-ingat, kayak ini Ah, ah. kampus pertama yang kita datangi sepanjang tahun 2023. Tepuk Benar tangan nggak dong sih? untuk Universitas Negeri Makassar. Ini kampus pertama loh, Isa. Wow. Dan pastinya untuk digerakkan cerdas memilih untuk part 3 hari ini kita mau kasih tahu semua untuk seluruh teman-teman dari Universitas Negeri Makassar ini supaya bisa memilih dengan cerdas nantinya di tanggal 14 Februari 2024. Betul, Yes. 14 Februari identik dengan Valentine ya kan. Nah sekarang kita rayakan dengan memakai hak suara para Benar. pemilih pemula yang ada di sini. Benar dong pastinya. Dan sebentar juga bakalan ada talk show yang akan Oke. memberikan informasi yang sangat luar biasa buat teman-teman semua yang sudah ada di sini. Karena selain Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, ada juga Ibu Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulsel, dan juga Komisioner KPU Sulsel Bapak Hasrudin Hussein. Nah kalau ada Yes. pertanyaan itu adalah orang-orang yang tepat untuk menjawabnya. Benar. Jangan tanya saya, karena saya Benar. juga belum punya pilihan ya. Tapi saya pasti untuk memilih Ihsan Murad di hati saya. Ya, kayak gimana Masuk, gitu. Pak Eka. Oke, dan pastinya juga kita bakalan bagi-bagi hadiah buat seluruh teman-teman Yes. yang sudah ada di sini. Dan clue-nya kalian harus tahu apa ya pembahasan dari Betul. narasumber-narasumber kita pastinya untuk hari ini. Materi-materinya, terus juga nanti ada games juga, terus juga nanti paling pertama sih harus tahu sih narasumbernya siapa aja ya nggak sih Ihsan? Bener. Oke dan Indi, dan untuk selanjutnya kita akan melangkahkah ke acara selanjutnya? Betul. Yes. Ini ada pesan motivasi dari Kepala LPP RRI Makassar. Bapak Jaya Maulana Rukmantara SE MSc. Yang sudah ada di sini juga, tapi kita lihat videonya langsung saja. Ini Ini dia. dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu indikator dalam kesuksesan pemilu adalah partisipasi pemilih yang tinggi termasuk pemilih pemula. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk ikut mensukseskan pemilu dengan memberikan literasi dan edukasi untuk mendorong pemilih, khususnya pemilih pemula, menyalurkan suaranya dan menjaga kualitas pemilu dengan suasana yang menggembirakan. Salah satu wujud kegiatan RRI adalah program Gerakan Cerdas Memilih yang dikemas dalam perpaduan talk dan hiburan sehingga akan lebih menarik untuk sajian anak muda. Pada kesempatan ini, RRI Makassar yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sulawesi Selatan ingin berbagi kepada para pemuda, remaja, pelajar, dan mahasiswa, terutama sebagai pemilih pemula, untuk memanfaatkan kesempatan yang hanya ada 5 tahun sekali. Jangan ragu dan jangan takut. Buktikan kiprah kalian dan berbanggalah kita juga turut serta membangun negeri tercinta. Pilihlah pemimpin yang layak memimpin. Pemimpin yang memiliki integritas, berani, jujur, adil, bertanggung jawab, dan yang lebih mementingkan rakyat daripada diri sendiri. Ingat, hindari berita hoax, black campaign, negatif campaign, money politik yang akan merusak sistem demokrasi negeri tercinta. Jadilah pemilih cerdas pada pemilu 2024. Antara lain, tidak berniat untuk golput. Telusuri rekam jejak, visi, misi, dan program kerja wakil kita atau pemimpin yang akan dipilih. Dan yang penting, ikuti terus perkembangan tentang pemilu. GCM salah satunya. Gerakan Cerdas Memilih untuk pemilih cerdas. Saya Jaya Maulana Rukmantara, Kepala RRI Makassar. Kamu, aku, dan kita semua masih bersama dalam GCM, Gerakan Cerdas Memilih,
menuju pemilih cerdas.
Nah inilah dia upacara atau sesi matoding. Dan untuk seluruh teman-teman yang ingin matoding atau ingin sawer sama penarinya kita kasih kesempatan. Tamu-tamu ki ini tebo babonge Mafia, mafia Mafia dendang kara mesa di patuo masandang. Tepuk tangannya dong, luar biasa. Itulah tadi tarian 4 tenis dari Sanggar Seni Kareloi Kabupaten Goa. Terima kasih kakak-kakak cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Luar biasa dan pastinya ini tari 4 tenis adalah salah satu tari yang mengundang atau mungkin menyambut seluruh tamu-tamu undangan yang telah hadir di suatu acara gitu. Betul. Dan ternotis tadi ada 4 etnis besar di Sulawesi Benar, Selatan ya. ada apa aja nih? Ada Makassar ya Allah. Makassar? Aku bingung. Aduh. Gak Ada ada Makassar. Bugis, ada Toraja, Toraja, ada dan Mandar. benar. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Lulus ya. Nah, 4 etnis itu juga menggambarkan keberagaman Indonesia. Benar. Ya kan ya. Walaupun beragam tapi tetap satu. Betul, Yes. Pancasila. Bineka Tunggal Ika. Iya, Kan? pintar ya Luar Allah. biasa. Tidak sia-sia kita Google tadi malam. Terus juga yang pastinya juga bahwa menggunakan hak suara itu Yes. tidak dibatasi. Benar. Semua punya hak, mau berbudaya apapun kamu, Sukunya mau apapun. betul, mau suku agama apapun kamu, Yes. itu harus benar-benar menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 Itu Februari 2024. juga menunjukkan bahwa kamu betul-betul cinta akan Indonesia. Betul. Cinta akan kalau misalnya Indonesia bisa berkembang lebih jauh lagi. 5 Nindi. tahun ke depan Ah. loh, sayang banget kalau nggak dipakai suaranya ya Yes. untuk para teman-teman pemilih pemula. Ya kayak kita untuk hari ini pakai merah putih sudah ada Iya. bendera di tangan kita Yes, ini. betul. Menandakan kita betul-betul cinta sama Indonesia. Ini bukan warna abu-abu. Dan pastinya kita boleh balik ke sana, Oh boleh iya. melihat ke kamera. Oh iya Nindi? betul. Iya. Aku mau ini dong. Apa?
Kayaknya ini warna abu-abu deh. Tuh, tolong di dalam Oke, dan kalau gitu kita Bilang, akan... kenapa warna abu-abu Kenapa Tuhan? warna abu-abu, Dindi? Oh, karena cinta itu buta gitu Ya, dong. gimana? Boleh. Kurang kompak kita ya. Anggap aja. Kalau gitu lah, untuk selanjutnya kita akan melihat ini salah satu bentuk kecintaan akan Indonesia. Betul, karya anak bangsa juga yang khusus dihadiahkan untuk 17 Agustus. Ada siapa? Ada dari perwakilan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Langsung saja, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menatap merah putih, karya Sapardi Djoko Damono. Menatap merah putih, melambai dan menari-nari di angkasa. Kibarannya telah banyak menelan korban nyawa dan harta benda. Berkibarnya merah putih yang menjulang tinggi di angkasa. Selalu teriring senandung lagu Indonesia Raya dan tetesan air mata. Dulu, ketika masa perjuangan pergerakan kemerdekaan untuk mengibarkan merah putih, harus diawali dengan pertumpahan darah. Pejuang yang tak pernah merasa lelah untuk berteriak, "Merdeka!" Menatap merah putih adalah melawan angkara murka. Membinasakan penindas dari negeri tercinta Indonesia. Menatap merah putih adalah bergolaknya darah demi membela kebenaran dan asasi manusia. Menumpas segala penjajahan di atas bumi pertiwi. Menatap merah putih adalah kebebasan yang mesti dijaga dan dibela kibarannya di angkasa raya. Berkibarlah terus merah putihku dalam kemenangan dan kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, luar biasa Zaki dan juga Isneni membawakan puisi kemerdekaan. Benar, teman-teman Yes. kampus aku dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, tepuk tangan dulu dong. Ih, Yeay. jauh loh aku bawa, Wow. jauh loh aku bawa dari Urip, Petidung. Tapi yang sangat luar biasanya juga ini karena untuk hari ini kita pastinya bakalan mendengarkan ini akan ada informasi yang sangat luar biasa yang akan dibawakan oleh kakanda kita tercinta. Ah, senior kita bersama kakak. Oke, langsung saja kita panggil ini dia ada kakak Arti Alfian. Alfian. Wow, tepuk tangan dong. Wow, halo kakak Arti. Wow, Boleh. cinta ini. Bukan. Ya, bukan. Anak Sorry, semua. cantiknya Oke. sama kak, cantiknya Iya. sama kak. Sama. Ya, saya punya mau menyapa dulu ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
Ihsan, Ya. kalau lihat yang orange-orange ingat tidak? Ingat. Zaman-zaman dulu. Ingat kan, waktu kita masih, Masih apa ayo? mau kau bilang masih jalan jongkok gitu. Gak ada dong, gak ada dong. Iya, Nggak ketika ada itu dong. kita masih berjuang mencari Oke. jati diri. Benar. Iya. Masih mencari gimana sih gelar kita nanti. Oke. dari- Lulus tidak? Saya itu kuliah di UNM itu 3 tahun loh. Oh, tidak percaya. Tepuk tangan Tidak dong. percaya. 3 tahun loh. Kok saya tidak percaya? 3 tahun 36 bulan. Itu masa-masa aja. 12 semester dong. Iya, saya. Kakak Nindi kita mau tanya dulu. Iya. Dia kan bilang kuliah di UNM Iya. 3 tahun Iya. 36 bulan gitu. Lama Nggak juga. bercanda kok. Bocoran dong, fakultas Jangan. apa? Supaya pada kan juga agak-agak Iya, tersenyum iya, sedikit iya. gitu. Kasih bocoran juga Kakak Yusan. Ini Yes. Anda dulu dari jurusan apa? Fakultas Saya apa? dulu dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra. Ada dari bahasa tangan Inggris. Ada dari bahasa Inggris. Ada Ada di dari- belakang. Ada di belakang. Senior kan. Kalau Kak, kakak senior. Arti dari fakultas apa? Kalau saya kebetulan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan kebetulan juga Yes. jurusan kimia. Nyambung tidak sama saya? Jurusan kimia. Berat jurusannya berat. Tapi BTW kenapa kita bisa ada di RRI? Makanya saya katakan tadi Yes. ketika kita masih menggunakan alma mater Orange, Benar. kita masih menjati diri. Benar. Nanti ke depannya kita akan ditempatkan di mana? Yes. Intinya dimanapun kita ditempatkan ya kita harus memberikan yang terbaik. Ya, gitu tepuk tangan dong. Jadi nanti teman-teman Jadi semua. semangat ya. Yes. Pastinya nanti kalau misalnya teman-teman semua sudah lulus dan sudah ada gelar sarjananya, jangan lupa untuk harus selalu mengharumkan nama alma mater kita Universitas Negeri Makassar. Tepuk tangan dulu dong untuk Yeay. Universitas Negeri Makassar. Wow. Dan baiklah untuk Kakak Arti, gimana Iya. kita akan mendengarkan informasi Betul. yang sangat luar biasa untuk Iya. teman-teman juga harus disimak untuk informasinya karena kita Iya. bakalan bagi-bagi hadiah sebentar. Betul, jadi kita informasikan fokus, konsentrasi. Sebentar kalau ada pertanyaan dari narasumber ya pasti ada hadiah menarik. Mau dapat hadiah kan? Mau Mau kakak. dong. Baik, terima Langsung kasih saja, ini kalau dia. begitu. Kakak Nindi dan juga Kakak Isan, sebentar balik lagi ya. Siap. Oke, saya kembali menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Tepuk tangan dulu dong untuk UNM. Iya, saya Arti Alfiard menyapa Anda di talk show Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Lantas seperti apa pemilih cerdas itu? Inilah yang akan coba kita diskusikan bersama di talk show saat ini. Dan saya akan mengundang narasumber saya untuk mencari tahu seperti apa pemilih cerdas itu ya. Kita menyapa dulu ada Bapak Profesor Dr. Abdul Saman MSI Konselor selaku tuan rumah. Silakan Pak ya bisa bersama dengan kita di atas panggung. Dan tak lupa juga kita menyapa Komisioner KPU Sulsel Bapak Hasrudin Husain. Silakan Pak Hasrudin, silakan duduk Pak ya. Iya. Dan kita juga masih akan nantikan sebentar ya teman-teman dari Ketua Bawaslu Sulsel Ibu Mardiana Rusli. Kita akan cari tahu seperti apa pemilih cerdas itu. Selamat datang Pak Hasrudin dan juga Profesor Abdul Saman selaku tuan rumah ya. Saya kalau dengar namanya Pak Saman ini sudah biasa. Sering dulu gabung di acara Pro 2 itu ya, dialog psikologi. Oke, di saat ini silakan untuk mic-nya. Kembali kami informasikan untuk teman-teman untuk fokus berkonsentrasi karena sebentar ada kuisnya ya dan ada hadiah menarik yang akan kita bagikan untuk siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber kita. Baiklah, Gerakan Cerdas Memilih sesi ketiga hadir di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Senang Pak Profesor jadi tuan rumah. Mic-nya mungkin ya. Gimana perasaannya Pak GCM 3? Ya, Hadir. alhamdulillah ini senang sekali GCM bisa menyapa kita masuk kampus dan ini kan anak-anak Iya. kita termasuk pemilih Pemula. pertama ini ya, pemilih pemula. Gen Z Ini- dan generasi milenial. Iya, ini rata-rata umur 18, 17 tahun ini yang hadir sebagai peserta kita pada pagi hari ini. Ya. Dan antusiasnya luar biasa hadir bersama dengan Ini kita kurang ya. lebih 300-an ya, 300-an peserta dari khusus Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Iya. Ya. Baik Prof dan juga Pak Hasrudin, kita masih nantikan sebentar Ketua Bawaslu Sulsel ya, ada Mbak Ana.
Ibu Mardiana Rusli. Namun langsung saja kita masuk ke talk show kita. Saya mau ke tempatnya Pak Hasrudin Husain ini selaku Komisioner KPU Sulsel. Mungkin bisa langsung mengedukasi adik-adik teman-teman kita para pemilih pemula, Gen Z dan juga generasi milenial. Bagaimana sebenarnya tahapan pemilu 2024 yang sedang berjalan saat ini, Pak Hasrudin? Terima kasih. Silakan. Saya langsung saja ya? Iya langsung Pak, Atau silakan. besok pagi baru mulai? Jangan, keburu malam dan mereka pulang. Baik, Prof ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ini kita harus menyapa negara kita. Ya. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati dalam proses politik maupun demokrasi. Ya. Saya kira kita standing plus ya. Adik-adik sekalian, pagi hari ini saya senang sekali ya, sama dengan Pak Prof tadi, senang sekali bisa berinteraksi membersamai adik-adik sekalian yang merupakan generasi milenial ya. Istilahnya sekarang dalam proses pemilu itu ada pembagian dalam bentuk generasi Gen Z atau dari Z ya. Jadi berdasarkan data yang ditabulasi oleh KPU bahwa ada 52%, ya ini lebih 52%. 48% di luar daripada itu adalah bukan generasi Gen Z atau generasi milenial. Angka yang tinggi. Ini sangat besar ya, sangat besar. Nah, kenapa arah kebijakan KPU dalam sosialisasi pendidikan dan pemilih ke depan selalu menjadi target atau oriented dalam pendidikan pemilih untuk teman-teman dari SMA, kemarin di Atira Pak, iya. Hari ini gerakan cerdas Memilih sisi 3. memilih ya sisi 3 itu ada di UNEM karena kenapa? Yang pertama, bahwa ternyata dalam proses distribusi informasi, KPU ini Bawaslu dengan DKPP ini selaku penyelenggara banyak berharap kepada teman-teman yang berada di dalam dalam status sebagai mahasiswa. Ya. Jadi ada istilah kami dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, bahwa di proses distribusi informasi ada yang disebut dengan deret aritmetika informasi. Seperti apa itu Pak? Satu orang yang mendapat informasi, dia akan membagi menjadi 3 orang, 6 orang, 12, 24, 48, 96 dan seterusnya. Ini sangat cepat. Ya. Proses distribusi informasi di kegiatan pemilu tahun 2024 itu ada yang nilai positif, ada juga negatif. Ya. Salah satu contoh seperti ini. Saya tadi naik ke sini, ya. Ini saya lihat ada gambar masjid. Ya. Saya takut melangkah sebenarnya di sini. Ya. Seperti apa? Karena kenapa? Proses politik ke depan itu KPU sementara sekarang mendesain seperti apa proses-proses hoax ya. Hoax kemudian hate speech di 2019 kemarin dianggap banyak orang gila yang memilih ya. Pendidikan pemilih pemula dimobilisasi. Ini menjadi satu orientasi KPU tentang teknis penyelenggaraan sekira sudah tuntas. Syaratnya seperti apa? Adik-adik sekalian, syarat untuk memilih siapa yang tahu yang pertama? Syarat untuk memilih seperti apa? Ayo angkat tangan. Berani dong. Udah cerdas ini Pak Prof ini ada menyaksikan Pak Prof sini. Ya. Ada Pak Prof di sini. Ayo apa angkat syarat tangan. untuk menjadi pemilih? Ya. Ya, ada yang pakai baju orange syarat untuk menjadi seorang pemilih, yang di belakang pakai masker, boleh berdiri? Mic-nya mungkin teman-teman? Mic-nya. Iya, sudah disiapkan. Syarat untuk menjadi pemilih di pemilu tahun 2024 kira-kira apa yang pertama? Ya. Ayo. Iya. Nama dulu, Ya, nama. namanya dulu, nama. Iya. Ya. Nama. Oh, maju di depan. Tepuk tangan dulu dong. Buka maskernya dulu, buka maskernya dulu. Buka maskernya supaya dikenal, masuk ke kamera. Ini enggak ada dokumentasi ya. Saya pernah di kampung saya, posisi ada gambar masjid di foto, dianggap saya menginjak-injak lantai masjid. Aman Pak, silakan. Syarat untuk memilih seperti apa bosku? Yang pertama syaratnya berusia 17 tahun. Syarat berusia 17 tahun ataukah sudah pernah kawin? Oh iya, sudah pernah Sudah kawin. pernah kawin. Karena kalau sudah pernah kawin pasti ada KTP-nya. Ya. Dan ada kartu keluarganya. Jadi untuk umur teman-teman sekalian, syarat untuk memilih itu berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin. Ya. Jadi walaupun belum pernah 17 tahun, tapi sudah pernah kawin dianggap sudah memenuhi syarat. Sudah kawin belum? Belum. Kenapa belum? Belum ada jodoh. Belum siap. Belum siap, tahu apa Hasrudin. Selanjutnya syarat untuk memilih seperti apa teman-teman sekalian, sahabat pemilih? Angkat tangan. Ya, yang pakai masker lagi mungkin Pak Hasrudin ya.
Boleh depannya, maju depannya, ya. dong sambil buka maskernya. Tadi yang cowok ini namanya siapa? Umar Taslim. Umar Asal dari? Taslim. Lu Utara. Lu Utara. Lu Utara luar biasa Lu Utara. Nah, Berarti di tanggal 14 Februari kalau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus pulang Iya. kampung dulu kalau KTP-nya ke Lu Utara ya. Jangan sampai dengan alasan Pak Rektor sudah mengeluarkan surat bahwa hari pemungutan suara hari yang diliburkan kemudian tidak pulang kampung. Harus pulang. Sudah punya. Mahal bis, Pak. Waduh, Pak Bro. mahal. Ini jadi PR ini Pak Hasrudin. Waduh. Ternyata ada satu indikator kendala di KPU ya, Ya. selaku penyelenggara. Jadi di luar daripada itu ternyata bukan tentang mobilisasi bahwa mereka tidak datang ke TPS, ternyata Iya. ada satu alasan. 400 PP. 400 400 PP. luar. Sudah dicatat aman. Oke, langsung kita ke yang yang kedua. si cantik ini. Apa syarat untuk Nama memilih? dulu, nama dulu. Baik, perkenalkan nama saya Herawati Syam dari jurusan PGSD. PGSD, tepuk tangan PGSD. Apalagi syarat untuk memilih? Iya. Baik, syarat untuk memilih yakni berkewarganegaraan asli Indonesia. Wow. Gimana Warga Pak Hasrudin? negara Indonesia, ya. Warga negara Indonesia. Ya. Selanjutnya masih ada Oke, yang satu? mungkin cukup dulu untuk Ya. 2 orang ya karena Dua sebentar orang. ada sesi kuisnya. Oke. Terima kasih Ya, siap. 2 teman kita sudah bersama. Jadi teman-teman sekalian, sebagai tambahan bahwa KPU itu baru-baru meluncurkan cek DPT ya. Aha. Dari cek DPT bisa di browsing yang menggunakan Android ya. Cek DPT online. Ini proses kemudahan yang diberikan KPU bagaimana teman-teman sekalian sahabat pemilih di proses itu bisa melakukan pengecekan langsung apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Bagaimana ya. caranya Pak Hasrudin? Ketik cek DPT online ya, Iya. itu langsung muncul itu. Ini karena menjadi satu informasi yang sering digunakan. Iya. Kalau kita melakukan browsing atau melakukan googling itu kelihatan langsung di dashboard atau di panel handphone masing-masing teman-teman sekalian. Jadi ya. sangat mudah ya. Sangat mudah. Cek DPT online, masukkan NIK ya, yang sudah berKTP, kemudian ketik nama, itu akan muncul. Berada di posisi misalnya tadi ada di Utara ya. Iya. Kemudian jika belum terdaftar sebagai pemilih, itu bisa mendatangi kelurahan ada PPS-nya, ya, mendatangi Iya. kecamatan ada PPK, ataukah langsung mendatangi KPU di semua kabupaten kota seluruh Indonesia, ya. Baik. Saya kira itu yang pertama ya tentang syarat ya. Baik. Mungkin ada tambahan dari Prof. Ini Pak Saya Prof, tolong masih- dicatat Prof bahwa ada 400.000 tadi ini kendala juga ini teman-teman dari UNEM ini. Jadi bagaimana? Apakah nanti akan dibantu? Ada program tersendirinya atau seperti apa, Ya. Pak Prof? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dari RRI. Ya. Ini tadi juga saya ngobrol dengan Pak Jaya. Iya. Salah satu kendala khususnya di kemahasiswaan itu di mahasiswa. Karena mereka rata-rata kan terdaftarnya KTP-nya di daerah. Tadi Tempat domisili. contoh tadi sudah ada dari Kabupaten. Lu Dan Utara. saya boleh memastikan bahwa mahasiswa saya di Fakultas Ilmu Pendidikan ini 90% dari daerah, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya bukan mereka tidak memiliki kesadaran untuk tidak memilih, tetapi karena itu tadi sudah ada yang ongkosnya mahal dan macam-macam. Nah, boleh enggak misalnya KPU memfasilitasi bahwa kalau misalnya Iya. maksud saya Dilempar begini. kembali ya ke KPU. Bukan meminta ongkos dari KPU, maksud saya itu begini. Oke. Dengan memperlihatkan KTP di satu tempat, Iya. bahwa memang dia punya hak suara gitu. Jadi setelah mengecek itu nicknya ada, bahwa memang punya hak suara, maka di mana-mana tempat itu bisa memilih. Nah, bagaimana itu nih, kalau Pak memungkinkan Hasrudin? seperti itu, saya yakin bahwa tingkat partisipasi pelajar dan mahasiswa Akan itu tinggi. meningkat, Saya ya. menyadari itu bahwa anak-anakku sekalian suara Anda menentukan 5 tahun ke depan. Langsung deh Ya, ditanggapi oleh Pak Hasrudin. Gimana? Nah, memang sangat dibutuhkan kesadarannya untuk ikut memilih, menyumbangkan suaranya untuk bangsa dan negara. Iya, betul, Nah Prof. itu, jadi kita sangat berharap dan ini kan masih panjang prosesnya ini. Kalau KPU bisa memfasilitasi itu. Kenapa tidak? Ya kenapa tidak? Mungkin anak-anak kita, saya yakin di ibu kota juga begitu. Iya. Karena anak-anak kita misalnya yang kuliah di Jakarta, yang kuliah di Malang, yang kuliah
ya tidak perlu lagi pulang ke Makassar untuk ikut memilih gitu. Tapi di tempat itu bisa sepanjang dia bisa menunjukkan bahwa memang dia punya hak suara begitu. Langsung kalau begitu Pak Hasrudin tanggapi. KPU, ya. Yang pertama saya menyatakan saya sangat tertekan. Oke, tertekannya itu karena apa? Harus mau jalan keluar lagi? Mau jalan keluar? 400.000 tahu seperti apa? Mau 400.000 atau seperti apa? Jadi dalam proses penyusunan daftar pemilih, Pak Prof, saya sengaja tadi pending ya, supaya 400.000 ini menjadi harapan buat tadi yang dari Luwu Utara, ya, Luwu Timur. Jadi ada proses namanya penyusunan daftar pemilih tambahan, ya. Jadi untuk adik-adik sekalian, sahabat-sahabat pemilih, bos-bosku semua yang di belakang, ya. Jadi kalau pada saat hari H, adik-adik sekalian dengan alasan pendidikan, ya, dengan alasan bekerja di luar daripada TPS asal, maka bisa mengajukan permohonan pindah memilih di TPS tujuan. Itu bisa jadi Pak, tidak ada alasan, ya, tidak ada alasan tadi 400.000. Ya, jadi ada namanya penyusunan daftar pemilih tambahan. Jadi ada 3 kategori pemilih Pak Prof Tabe. Yang pertama yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan kemarin di tanggal 27 Juni. Yang sekarang berjalan ada penyusunan DPTB untuk adik-adik sudah bisa ya. Nanti di paling tidak seminggu sebelum tanggal 14 Februari bisa mengambil A5 di TPS asal. Mengajukan di TPS misalnya di TPS tujuan. Maka keluarlah namanya A5 untuk pemilih tambahan. A5 ya. Akan tetapi haknya tidak sama. Kalau di TPS asal misalnya di Luwu Utara, Luwu Timur dan seterusnya itu bisa memilih DPRD Kabupaten Kota. Ya. Akan tetapi jika teman-teman sekalian sahabat pemilih untuk mahasiswa UNEM ini ya, jika harus berpindah misalnya ke Makassar, paling tidak yang bisa direkah hak pilihnya yang pertama untuk pilpres saja, surat-surat pilpres. Ya. Terus yang kedua DPD karena dalam wilayah pemilihan Provinsi Selatan. Yang ketiga DPR Provinsi misalnya ya, DPR Provinsi kalau misalnya berasal dari wilayah sana ya, untuk satu wilayah, tapi kalau dia posisi di masa tentunya tidak berhak untuk memilih DPR Provinsi. Jadi boleh dikatakan Pak Hasrudin sudah terjawab ya. Terjawab. Kalau mereka sudah kuliah kemudian ingin ikut berpartisipasi memilih, tidak perlu pulang kampung, boleh langsung mengambil A5. Ya A5 kemudian terdaftar sebagai daftar pemilih tambahan. Akan tapi jika kita memilih di wilayah asal itu mendapat 5 surat suara. 5 surat suara, oke. Tapi kalau memilih misalnya dari Lutim memilih di Makassar, itu hanya bisa mendapat suara-suara misalnya hanya 2 saja. Nah, akan tetapi proses itu kan proses partisipasi, bukan tentang 5 surat suara, bukan tentang 3 surat suara, akan tapi adik-adik sekalian sahabat pemilih sudah menjadi bagian dari proses partisipasi politik untuk pemilu tahun 2024. Intinya itu ikut berpartisipasi ya Pak Hasrudin. Nah itu kan sudah dijawab tantangannya dan yang menjadi tantangan juga ini seputar proses pembaharuan data pemilih. Ini juga yang selalu menjadi tantangan pada pemilu khususnya pemilu 2024 nanti. Nah bagaimana ini sehingga tantangan tersebut bisa segera terselesaikan begitu Pak Hasrudin? Jadi tentang isu-isu sengkarut daftar pemilih, saya kira bukan hanya tahun 2024 ini, 2019 juga kami disibukkan dengan informasi-informasi beberapa banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih misalnya. Akan tetapi terjawab bahwa tingkat partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi pemilih di tahun 2019 kemarin itu ada di kisaran 80 sampai 81%. Itu melampaui target nasional 77,5%. Nah, tinggi ini juga menjadi, ya Pak Hasrudin ya? Tinggi ya. Ini menjadi salah satu indikator sebenarnya bahwa dengan tertibnya administrasi penyusunan daftar pemilih itu berkonsekuensi terhadap proses pemetaan target partisipasi. Ya. Nah, untuk sekarang teman-teman yang belum terdaftar di DPT misalnya, daftar pemilih tetap, itu bisa mendatangi helpdesk KPU di mana saja. Bisa di kelurahan ya, di kecamatan ada PPK, bisa di kantor KPU Kabupaten Kota, bisa juga di kantor KPU Provinsi Peterani ya. Saya kira seperti itu ya kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kita mau ke Prof ini. Nah Prof bagaimana? Ini kan juga kalau dulu kita sering bahas seputar psikologi anak-anak muda ya. Nah lantas bagaimana ini pola perilaku pemilih pemula kita nanti di pemilu 2024? Apakah apatis atau seperti apa ini Prof? Ya saya yakin bahwa anak-anak kita memiliki kesadaran yang tinggi ya untuk ikut memilih karena suara saya katakan tadi bahwa suara Anda itu
menentukan 5 tahun ke depan, menentukan bangsa kita ini ke depan. Kita mau sejahtera, kita mau merdeka lahir dan batin, kita mau makmur, itu ditentukan oleh kita. Jadi saya kira anak-anak kita ini sudah memiliki kesadaran untuk itu. Tadi itu perlu diingat tadi ya bahwa dari Lu Timur, dari Bone, dari Wajo tadi ya, tinggal mengambil A5, lalu kemudian bisa nanti memilih di tempat tujuan. Nah itu perlu kan kepada anak-anak kita supaya betul-betul bisa memanfaatkan suara hak pilihnya dengan baik. Nah Prof, berbicara seputar pola pikir, kira-kira faktor apa saja ini yang mempengaruhi hal tersebut ini? Ya, jadi kita melihat ini apalagi dengan era digitalisasi ya, kemudian sekarang itu informasi sangat mudah, sehingga anak-anak kita ini sebetulnya sudah ada pola yang terbentuk di pemikirannya ini tentang misalnya figur-figur yang bagus ya, figur-figur yang memang akan membawa kita ke apa istilahnya Indonesia menjadi sejahtera. Sehingga ya pola pikir anak-anak kita ini ya sudah terbentuk saya kira dan ya tinggal menunggu implementasi. Saya tidak ragu bahwa anak-anak kita yang berumur 18 tahun khususnya kalangan mahasiswa tidak memanfaatkan hak pilihnya gitu ya. Saya tidak ragu karena mereka pasti punya kesadaran dan mereka sudah terbentuk pola pikir untuk memilih utusan-utusan atau perwakilan-perwakilan yang memang akan membawa kita membantu membawakan aspirasi mereka. Sehingga kesadarannya saya kira sudah terbentuk, memang tinggal tadi perlu memang kita fasilitasi tantangan gitu ya, tantangan ke depan itu Prof. Kesadaran fasilitasi. Sudah ada dari pemilih pemula. Namun yang paling penting juga untuk Gen Z ini ataupun juga generasi milenial pastinya harus kreatif, harus inovatif, harus bertalenta. Nah bagaimana tanggapan Anda? Apakah mereka sudah masuk dalam kategori tersebut? Ya saya yakin itu ya. Dan mereka ini sudah memiliki kreativitas, dan berpikir bertalenta dan ya berpikir jauh ke depan gitu ya. Dan dan tinggal menunggu kita bagaimana memfasilitasi mereka ikut partisipasi dalam mengambil. Iya, tapi tanggapan Prof ini perlu ada pembuktian juga ya teman-teman. Setuju tidak? Bagaimana kalau kakak Ihsan dan juga kakak Anggi, harus tidak? Harus dong. Seorang Gen Z selain punya kesadaran untuk ikut berpartisipasi, memilih nanti harus juga bertalenta, inovatif, apalagi kreatif. di era digital yang kayak sekarang kan ya Kak, untuk bisa mempromosikan diri sendiri tuh personal brandingnya itu bisa melalui media sosial gampang banget kan. Betul. Yes. Makanya kita ini mau mencari bakat-bakat dan talenta anak muda. Gerakan cerdas memilih mencari bakat. Gitu. Iya bisa 2024 nanti ya. Oke. Pastinya anak-anak Terima kasih UNM ini anak-anak UNM pastinya sangat bertalenta. Sekarang saya nggak mau tunjuk-tunjukkan, yang bisa gabung sama saya itu langsung saya kasih hadiah sebentar. Oh hadiahnya apa tuh? Ada deh, saya bakalan kasih langsung gitu. Jangan terlalu banyak gitu, sertifikatnya belum dicatat. Buku kecil warna hijau. Itu bukan. Apa lingkaran di jari? Iya boleh saja, insya Allah banyak ya. Ada yang berani? Tapi tidak zaman sepertinya kalau kita menunjuk-nunjuk ya. Dong. Kita harus pokoknya mempersilahkan siapa yang tahu lagunya, yang tahu liriknya, naik ke depan dengan gagah dan beraninya. Ya kan, menyambung lagu berduet sama Ihsan Murad. Jangan Ihsan apa gitu. Jangan gak ada. Saya mau cari apa yang lucu ya, gak dapat. Oke deh, gimana, udah siap? Boleh, kita musik 3, 2, 1. Yang bisa nyanyi bareng saya. Langsung ya. Langsung saya kasih hadiah. Telah ku temukan yang aku impikan, kamu yang sempurna. Ada yang bisa? Segala kekurangan, tolong tangannya, ada. Semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan,
mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati. Yang tahu lagunya boleh bareng-bareng nyanyi dong. Cinta yang sejati. UNM mana suaranya? Kamu. Oh, lagi lebih kencang. Asik. Tuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk cintaku. Takkan cemas ku percaya kamu. Siapa? Nggak boleh orang ambil punyanya orang, astaga. Jangan mentang-mentang suaramu bagus. Kamu. Astagfirullah. Pilih Tuhan. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Kita. Wow. Jadi sebenarnya itu tadi. Apa tadi itu? Itu tadi apa itu tadi? Bahwa kita semua ini pastinya punya kreativitas yang sangat luar biasa. Betul. Selaku generasi milenial dan juga Gen Z. Tepuk tangan dong, setuju kan? Dan hadir di tengah-tengah kita cantik kita meskipun tidak secantik saya. Iya. Tapi Alhamdulillah dia sadar diri ya. sadar diri ya. Nah, tapi gak boleh insecure. Gak boleh. Gak boleh. Harus pede. Walaupun memang prestasinya banyak sekali. Contohnya? Ikut Rising Star Indonesia. Oke, sudah tampil di TV dong berarti. Kalau gimana kalau kita, kalau sama saya kayaknya tadi agak-agak ngerusak gitu ya. Iya. Gimana kalau dia aja sendiri? Oh sama saya? Jangan. Kamu. Stop. Iya, tahu. Oke, kalau gitu kita tampilkan langsung saja, ini dia ada Gita. Iya, kita masih menantikan dong ya persembahan dari kita sebagai Gen Z dan juga generasi milenial yang selain punya kesadaran untuk memilih nantinya di pemilu 14 Februari 2024 ya. Tetapi seorang Gen Z ataupun juga generasi milenial harus juga bertalenta, kreatif dan pastinya inovatif. Gimana Kakak Gita? Oke, dan kami ingatkan lagi ya, sebentar ini akan ada kuis, jadi pokoknya harus full konsentrasi dan juga fokus. Sebentar ada pertanyaan dari kedua narasumber kita. Iya, dan kita saat ini di Gerakan Cerdas Memilih, sesi ketiga, hadir dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Kurang tepukannya ya, diulang lagi. Semangat. Ada tuan rumahnya loh di sini, ada dekannya. Tepukannya mana? Ini yang paling dicari. Oke, ini dia Gita. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Atau ada yang mau nyanyi bareng sama Gita di sini? Siapa? Ada yang mau nyanyi bareng? Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah. Semua pahlawan-pahlawanku semuanya. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Ayo, ada yang mau nyanyi bareng-bareng di sini? Ada yang berani nggak? Oh, itu paling belakang. Ayo.
Yang mana, yang mana? Yang mana? Siapa nih? Ini, ayo kita naik yuk. Kita seharut membawa. Kasih ku coba untuk mengenalmu. Wajahku tak seelok langit sore. Selalu ku coba untuk menyenangkanmu. Ku berharukan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertaruhkan kau demi tumpah darah. Semua pahlawan-pahlawanku, semuanya merah putih teruslah kau berkibar. Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini, merah putih teruslah kau berkibar. Di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini, merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjaga. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Tepuk tangan yang mana? Gita. Luar biasa. Dan pastinya untuk hari ini kita terima kasih sudah hadir bersama kita. Dan selanjutnya Kakak Arti kita mau bagi-bagi hadiah gimana? Betul. Oke. Kita mau ngetes-ngetes ini Kakak Ihsan. Mereka fokus tidak pada saat diskusi tadi dengan Pak Prof dan juga dari Komisioner KPU Sulsel. Kalau saya sih tadi fokusnya lihat Bapak dari Komisioner KPU Sulsel gitu. Sangat luar biasa membawakan materinya ya. Pengen juga ya seperti beliau. Pengen. Baik. Oke deh. Gimana kalau kita langsung saja untuk bagi-baginya, mana yang mau hadiah? Oke. Jadi pokoknya ya intinya jangan ada yang malu-malu. Sebentar kalau kita sudah bacakan soalnya langsung angkat tangan. Nanti Kakak Ihsan dan juga Kakak Nindi boleh menunjuk satu orang. Dan nanti diverifikasi nih apakah jawabannya benar atau tidak ya. Tapi kayak saya kehilangan Nindi Kak Harti. Jadi saya mau telepon pawangnya dulu boleh? Boleh. Saya telepon pawangnya dulu untuk hadir di sini untuk hari ini. Halo? Halo? Mana di pawangnya Nindi? Mana? Mana? Halo Surah Sulu? Halo? Mana Surah Sulu? Halo? Udah nyambung tidak? Belum kayaknya. Coba Pak Le, coba ulang lagi. Iya. Halo Surah Sulu mana? Oh itu dia sudah ada Surah dan Sulu. Ini dia pawangnya. Mana? Kita tepuk tangan dulu dong untuk Surah dan juga Sulu. Ini anak kembar ya? Yes. Ini pawangnya Nindi Kak Arti. Kalau boleh tahu ini luar biasa. Boleh bergabung bersama dengan kita ini Surah, Sulu dan juga Kakak Nindi. Ini adalah maskot dari untuk pemilihan kita nanti, untuk pemilu nanti 2024 ada Surah dan Sulu, ada burung jalak Bali, luar biasa. Ini yang desain juga anak muda loh, anak milenial loh ternyata Kakak Arti. Wow luar biasa, ini dia Surah dan Sulu. Yang mana Surah, yang mana Sulu, yang mana Kakak, yang mana Ade? Baik. Yang pikirkan siapa? Nah sambil Surah dan Sulu ini juga dilihat oleh para pemilih pemula nantinya ya. Gimana kalau langsung kita hadirkan dulu pertanyaannya, disimak ya. Langsung angkat tangan kalau tahu jawabannya dan sebentar langsung diverifikasi oleh kedua narasumber kita. Pertanyaan pertama. Bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan hak pilih kita sebagai pemilih pemula? Ada, boleh. Yang depan dulu deh. Yang depan dulu, yang paling gercep ini. Kalau misalnya siapa yang mau dapat langsung saya gitu, luar biasa. Siap-siap ya untuk Pak Hasrudin memverifikasi benar atau tidak. Siapa belum bayar arisannya saya gitu langsung dia tuh cepat sekali luar biasa. Sudah dapat Kakak langsung Ihsan? saja. Ada Riyadil Agra, benar namanya itu? Riyadil Agra. Iya Bu. Oke, dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PGSD. Ada Prof di sini ya. Gimana? Langsung menjawab ya, disimak oleh Pak Hasrudin. Silakan. Apa pertanyaannya tadi? Boleh diulang lagi. Oke, saya ulang lagi ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan hak pilih kita sebagai pemilih pemula?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Jadi menurut yang saya dengarkan tadi, agar kita bisa terdaftar, kita harus mendaftar di DPT dulu Kak. Atau tunggu. Atau kita itu mendaftar dalam daftar pemilih tepat. Mungkin itu tepat. Tetap ya. Mungkin itu. Saya tidak berkewenangan untuk menjawab, langsung ke Pak Hasrudin selaku Komisioner KPU Sulsel. Silakan. Ini belum sempurna ini. Mungkin masih ada yang lebih lengkap ya. Ada lagi lebih lengkap. Ada lagi catatannya lebih lengkap supaya bisa dilengkapi gimana? Ada yang bisa? Silakan. Jangan apalagi malu-malu, ada langsung. lagi. Atau diberikan kelengkapannya sama dia aja gimana? Boleh ya Pak Hasrudin ya. Selalu ada kesempatan kedua. Pak, kesempatan kedua itu akan jauh lebih baik dimanfaatkan Pak. Gimana Pak? Kita kasih Pak. Oke. Iya silakan. Silakan katanya. Bagaimana? Baik Kak, terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan kepada saya. Jadi kita itu harus memiliki KTP elektronik dan juga surat keterangan dari pihak terkait pemerintah setempat atau rektor untuk mahasiswa ke lapas atau tahanan, untuk tahanan. Gimana Pak Hasrudin? Iya, sudah betul itu. 100 katanya langsung diberikan hadiah. Tadi yang disebut itu untuk A5. A5 yang untuk pemilih ya. Oh banyak berarti. Luar biasa. Kita kasih langsung hadiahnya gimana? Langsung dipakai dong. Langsung. Karena Boleh. di baju itu kita berikan baju ajaib ya Kakak Isan. Saya mau kasih tapi harus diberdekatan sama Surah dan Sulu gimana? Oke. Atau Surah sama Sulu saja yang kasih gimana Surah? Nah Isan dan juga Nindi, konon katanya hadiah itu adalah baju ajaib. Kenapa sih? Kenapa baju ajaib? Karena di belakangnya ada barcode. Oh jadi barcode-nya untuk apa? Untuk apa coba? Yang akan secara online ya. Oh di Pro 1, 2, dan 4. Untuk bisa mendownload langsung gitu ya. Jadi langsung download aplikasi RRI Playgo ya. Yes. Oke. Stop, kodong kasihan dada tangannya Sulu. Iya kodong. Kasihan. Kita kasih saja langsung. Ini dia untuk siapa tadi namanya? Riyadil. Yes. Boleh dipakai Riyadil? Oke, bajunya saya langsung di double saja mungkin ya. Prof, saya gantikan ke Prof. Bajunya. Oh jangan. Double katanya. Double. Sebentar kalau begitu kita akan scan barcode-nya ya. Terima kasih kalau begitu sudah bersama dengan kita. Satu pertanyaan lagi. Satu lagi. Langsung gercep angkat tangan. Berarti cari ya. Iya, Kakak Nindi gercep ya. Pertanyaan kedua. Yang di belakang cepat. Angkat tangan ya yang tahu jawabannya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan pemilu 2024 dengan pemilu sebelumnya? Ayo, ada tidak perbedaan perbedaannya? antara pemilu 2024 dan yang sebelumnya? Iya. Apa perbedaan pemilu 2024 sama pemilu 2035? Ih tidak ada, beda. Ada kah? Ada. Bukan, ada. Yang di belakang sana, yang tahu siapa? Angkat tangan. Itu sana kodongnya. Iya, sini dong. Ayo dong. Oh bukan alma mater Orange ya. Iya, biar tidak apa-apa Ji, bukan alma mater Orange, alma mater apa Ki? Iya. Sini. Jangan malu-malu. Iya. Ini sama-sama Gen Z dan generasi milenial. Iya, Calon sama-sama. pemilih pemula. Yes, namanya siapa? Iya, baik Kak, terima kasih atas waktu dan kalau tidak sanggup lambaikan tangan. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan sudah diberikan kepada saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Marcel. Saya salah satu mahasiswa magang di RRI sendiri, Kak. Oke, langsung menjawab Pertanyaannya. Ya. Bukan pertanyaannya, jawaban ya. Jawaban dari apa? pertanyaan tadi. Jadi jawabannya untuk perbedaan dari pemilu di tahun sebelumnya ya Kak? Iya, Untuk, pemilu tahun 2024 dengan pemilu sebelumnya. Kalau yang untuk sebelumnya kan secara tertutup, kalau untuk tahun ini dibuka untuk semuanya, untuk generasi milenial juga boleh. Oke, bagaimana Prof? Prof dulu deh. Belum tepat. Oh, belum tepat. Harus aku cari boleh, lagi ya. Silakan. Aku cari lagi ya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Perkenalkan nama saya Fatma. Jadi jawabannya itu kalau dulu harus di tempat masing-masing, kalau sekarang bisa di Makassar atau di tempat sekarang. Bagaimana? Prof? Boleh, tapi belum lengkap. Belum lengkap. Jadi akan diberi Sedikit lagi. Siapa namanya?
Nama siapa? Mantap lagi. Nama siapa? Oh belum. Siapa? Oke. Mana? Satu lagi ya, semoga ini jawabannya 100%. Oke, boleh diulang pertanyaannya langsung dijawab. Sama siapa namanya? Berdiri dulu. Iya. Siapakah di sana? Perkenalkan nama saya Yuliawati dari jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan. Hai Yuli. Silakan langsung jawab. Jadi pertanyaan tadi apa perbedaan pemilu sebelumnya dengan pemilu tahun ini? Jadi pemilu sebelumnya itu tertutup, sedangkan pemilu tahun ini tuh terbuka untuk Gen Z dan generasi milenial dan 50% dari 56% dari DPT. Jadi perbedaannya juga sekarang juga kita juga sudah mengetahui bahwa pemilu saat ini juga yang dari daerah juga bisa mendaftar apabila ingin memilih di tempat misalnya seperti kita mahasiswa di Makassar, jadi dengan mengajukan formulir A5 kepada petugas KPU di daerah asal, dan setelah itu kita akan memberikan pemberitahuan di daerah tempat tinggal kita ingin memilih 3 hari sebelum pemungutan suara. Sekian dari saya. Bagaimana? Ya, itu tadi skripsi ya. Ihsan dan juga Nindi kita tunggu dulu. Verifikasi dari Prof apakah benar atau tidak. Gimana Prof? Tadi ada jawabannya hampir 56%. Oke. Pemilih adalah pemilih pemula dari generasi Z ya. Oke, Gen Z dan generasi milenial. Generasi milenial. Jadi jawabannya benar. Benar. Langsung diberikan hadiahnya. Oke. Wah, dari sini sepertinya Surah dan Sulu. Surah, Sulu. Kayak 3 bersaudara ya dari jauh ya. Terima kasih Nindi, boleh silakan. Baik. Oke, boleh dipakai dulu dong, dipakai dong. Oke, kita mengundang Kepala LRI Makassar boleh, untuk memberikan hadiah Pak. Ini ada medali dan juga baju Pak, boleh Pak. Medali itu tanda kemenangan. Tapi itu baju bukan sembarang baju ya, bukan. baju ajaib. Baju ajaib, boleh Pak, silahkan. Oke, baju yang digunakan oleh Kepala LPP RRI Makassar ini di belakang bisa di-scan. Bisa ya, di-scan. Aduh maaf Pak, aduh enggak enak Pak. jangan dipegang. Itu bukan hak kamu gitu ya, jangan. Ya, makasih Pak. Oke, tepuk tangannya dong. Sudah, luar dokumentasi? biasa. Oke, terima kasih dong Kakak Nindi dan juga Kakak Ihsan. Ya, dan bajunya si kembar boleh ini, langsung dipakai. Boleh langsung dipakai. Oh, bajunya boleh langsung dipakai ya. Oke, Surah masih dan ada juga lagi pertanyaannya Sulu. Kak? Kita sabaran dulu kuis. Ini kita akan masuk ke sesi berikutnya ini ya. Menantikan pertanyaan kembali dari para floor kita, teman-teman, adik-adik, Gen Z dan juga generasi milenial akan bertanya seperti apa tantangannya untuk menghadapi pemilu 2024. Tapi Kak Ati dan juga para narasumber kita, Surah Sulu kalau kasih pinggir dulu. Iya, terima kasih, cute banget. Saya bawa dulu kembarku pergi dada, terima kasih Ati. 3 bersaudara deh. Kakak Nindi mungkin bisa tetap menemani saya di floor ya, di teman-teman. Ini kita ingin mengetahui siapa yang akan bertanya dengan kedua narasumber kita dari Komisioner KPU Sulsel, ada Pak Hasrudin Husain dan tuan rumah kita ya, Pak Prof. Bagaimana kita nantikan dulu ya 3 pertanyaan, Sesi 2. Di sesi kedua kebersamaan kita saat ini. Mahasiswa BPN mengajak kamu untuk ikut dalam gerakan cerdas memilih dengan gunakan hak pilih kamu pada tanggal 14 Februari 2024. Gerakan cerdas memilih menuju pemilih cerdas. Ini ada di ujung jari. Cukup download aplikasi RRI Playgo. Sekali lagi, aplikasi RRI Playgo di Play Store atau di App Store. Insya Allah kita akan langsung bisa mengakses
Begitu banyak informasi siaran yang ada di RRI hari ini. Saya, Muhammad Arman Pomanto, Wali Kota Makassar, mengajak seluruh masyarakat Kota Makassar untuk rame-rame mendownload aplikasi RRI Play Go dan dengarkan RRI dalam berbagai program dan konten acara dan siaran. Kenapa? Karena RRI selalu ada dekat dengan kita dari dulu sampai hari ini. Terima kasih, saatnya Anda dengar dan bicara di RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Play Go, play, enjoy. Iya, Gerakan Cerdas Memilih. Dan kita semua masih bersama dalam GCM, Gerakan Cerdas Memilih, menuju pemilih cerdas. Iya, sudah ada tagline-nya ya. Kalau saya sebutkan Gerakan Cerdas Memilih, langsung dijawab menuju pemilih cerdas. Kita ulang ya. Gerakan Cerdas Memilih. Masih lebih besar suara dua narasumber saya daripada teman-teman di depan. Tapi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, kita sudah masuk di sesi yang kedua. Dan seperti yang sudah kita informasikan, kita hadirkan dulu 3 pertanyaan dari war kita ya. Teman-teman Gen Z dan juga generasi milenial. Dan siapa nanti yang akan bertanya, pastinya akan diberikan juga sesuatu bingkisan yang wah cantik sekali. Oke, gimana? Saya minta bantuannya Kakak Isan dan juga Kakak Nindi ya. Kita nantikan 3 orang penanya untuk kedua narasumber kita. Adakah yang berani? Satu di belakang Isan. Oke, di sana ada, Iya, Kak. di belakang paling pertama saya lihat. Yang cowok di belakangnya topi putih kayaknya Oh, ya. yang di sana. Oke, 3 orang. 1, 2. Siapa lagi? Kedua. Oke. Oh, 1 orang dulu, ya. Oke. Tepuk tangan dong buat temannya. Masih botak, masih maba berarti ya. Oke. Ya, Siapa, bro? siap-siap untuk Pak Hasrudin ya dan Yes. Pak Prof untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Boleh yang di depan kita jangan menghalangi kamera. Karena kita, namanya siapa bro? Perkenalkan nama saya Abbas. Abbas, oke. Dari? Saya dari Prodi PKH. Apa itu PKH? Kalau ini sebentar lagi PHK gitu ya. Oh bukan, jangan. Apa? Oke, pertanyaannya. Saya dari Prodi Pendidikan Khusus. Oh, pendidikan khusus. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya Pak, menurut yang saya ketahui pada tahun 2019 itu jumlah yang memilih itu kalau tidak salah 90,3%, tidak memilih 8% dan tidak terdaftar 0,3%. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak. Iya, silakan. Sesuai dengan datanya, kenapa pertanyaannya? Silakan Abbas. Oke. Ya. Nah, saya ingin bertanya itu bagaimana sih cara peningkatan yang dilakukan dari 2014 ke 2019 sampai ke 2023. Nah, sedangkan itu dari 2000 sebelumnya, pemilih sebelumnya itu terjadi penurunan. Nah, pada 2019 itu hanya terjadi peningkatan. Dan apa? Iya. Iya. Cek. Silakan Abbas. Kayaknya di mulut Jadi saya. lebih kepada datanya ini dari Abbas ya, terjadi penurunan pada tahun 2014 Dan kemudian apakah peningkatan apa, Abbas? 2019. Dan bagaimana sih hack and triknya dari bapak-bapak pemilih itu untuk terjadinya peningkatan di pemilu-pemilu sebelumnya? Cara meningkatkannya. Partisipasi pemilih ya pada pemilu. Ya. 2024 nantinya. Itu pertanyaan pertama. Oke. Dan pertanyaan kedua Oh, yaitu, ada lagi. Silakan. dan apa sih sanksi-sanksi yang diberikan oleh mahasiswa yang golput? Ya, terima kasih, itu saja. Sekian dari- Sanksi bagi mahasiswa yang golput. Gimana? Gimana? Kita tampung Langsung dulu. dijawab atau ditampung dulu Kak? Ditampung dulu kali Iya, ya. kita tampung dulu dari Yes. Abbas tadi 2 pertanyaan. Penanya berikutnya ada Kesana, siapa? kesana, Oke. kesana. Boleh. Silakan Ihsan dan juga Nindi. Nindi nanti dicari satu orang di sana. Oke. Cek. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mutawakil Akram dari Administrasi Pendidikan. Iya. Yang mau saya tanyakan itu Pak, kan beberapa waktu lalu data NIK kita seluruh warga Indonesia itu bocor. Nah, bagaimana solusi daripada KPU
agar nik para warga Indonesia itu tidak disalahgunakan. Oke, itu aja. Dan yang kedua itu mendekati pemilu ini sudah banyak saya lihat postingan pemimpin misalnya tentang 5 fakta tentang pemimpin ini. Ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa betul tidak fakta itu? Cara menyaring ya berita hoax. Cara menyaring berita hoax. Baik, terima Itu saja, Pak. kasih. Oke, Mutakil Akram tadi ya. Tadi yang ketiga. Pertanyaan ketiga Akhir, ini. perempuan deh, perempuan. Sini boleh, sini. Ya boleh. Boleh, Oke. silakan berdiri. Ya, namanya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siskatul Hidayah dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, untuk beliau yang di depan, saya ingin bertanya terkait A5. Saya sebagai mahasiswa yang dari daerah ingin bertanya, apakah ada persyaratan tertentu bagi mahasiswa yang akan mengajukan A5? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A5, Ada gitu. 3 penanya ya. Ingat untuk diberikan hadiahnya, bingkisannya ya. Untuk Siap. ketiga penanya kita. Sabaran yang sebentar, gimana? Langsung kita Langsung jawab saja, Karti. dari ketiga penanya kita ini. Saya mau ke Pak Hasrudin dulu. Dari pertanyaan Abbas tadi, ada cara peningkatan ini. Bagaimana sebenarnya cara peningkatan partisipasi pemilih untuk pemilu 2024 nantinya, Pak Hasrudin? Silakan. Sudah susah pertanyaannya ini, Prof. Calon-calon guru semuanya. Jadi di tahun 2014 ke 2019 memang ada peningkatan tingkat partisipasi, ya. Ada peningkatan. Nah, bagaimana supaya tingkat partisipasi dari 2019 meningkat ke tahun 2024? Salah satu yang dilakukan oleh RR ini, ya, Gerakan Cerdas Memilih. Ini bagian dari proses unsur pelibatan teman-teman pemilih untuk kegiatan pemilu tahun 2024. Jadi saya ingin sampaikan bahwa jumlah penyelenggara di KPU ini sangat terbatas. Jadi upaya-upaya pelibatan, ya, pola kemitraan yang dilakukan oleh KPU, termasuk bagian dari proses RRI melakukan Gerakan Cerdas Memilih, ini merupakan satu upaya besar yang dilakukan. Dan pertama kali di tahun 2024 ini, teman-teman dari RRI ini melakukan kegiatan yang dilakukan secara kontinu, itu luar biasa menurut saya, ya. Iya. Jadi terus yang kedua, tadi mengenai apa tadi, Mbak? Sanksi Mengenai bagi mahasiswa sanksi. yang tidak ikut memilih katanya. Ya. Ada tidak sanksinya? Jadi memilih itu adalah hak. Iya. Ya, memilih itu adalah hak. Tidak ada sanksinya. Yang ada sanksinya pada saat kita memobilisasi orang untuk tidak datang memilih. Ketentuan pasal 523 Undang-Undang 7 tahun 2017. Bahwa barang siapa yang melakukan upaya-upaya misalnya seperti itu, ya, untuk memberikan uang, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak datang memilih, maka ada hukumannya selama 2 tahun dengan denda 24 bulan. Iya. Jadi orang yang mobilisasi pemilih misalnya si A, mobilisasi misalnya si B, mahasiswa untuk tidak datang memilih, dengan pertimbangan bahwa kalau dia datang memilih, dia akan memilih ini, maka dia berupaya memberikan informasi kepada si A ini untuk tidak datang memilih, dan kemudian menjanjikan imbalan dalam bentuk uang ataupun baik secara langsung maupun tidak langsung. Iya. Maka itu bisa dikenakan hukuman 2 tahun dengan denda 24 bulan. Ketentuan pasal 523 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Jadi kalau si A ini misalnya dengan pertimbangan saya tidak mau datang memilih karena tadi subuh baru pulang misalnya dari nongkrong atau nongki-nongki, itu tidak ada hukumannya. Tapi ingat, jika ada kenaikan BBM di tahun 2025, teman-teman tidak perlu ikut demo sebenarnya. Iya. Ya, saya sarankan tidak perlu demo. Karena sudah kenapa? diberikan kesempatan, Kita diberikan ya? hak untuk datang ke TPS kemudian tidak memanfaatkan dengan baik. Jadi teriak-teriak, turunkan harga BBM, sementara tidak datang ke TPS ngapain? Iya. Kan seperti itu. Ini ilustrasi yang Baik. coba kita bangun, ya. Seperti itu ya, yang lain tadi. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada sanksinya ya, Ada lebih kepada sanksinya. kesadaran. Tapi saya mau ke Prof ini, ada edukasi tidak kepada mahasiswanya supaya kesadarannya itu tetap ada untuk ikut berpartisipasi pada pemilu 2024 nanti, Pak Prof. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi bagus sekali tadi pertanyaannya, apakah ada sanksi bagi mahasiswa yang tidak memanfaatkan hak suaranya? Iya. Tentu kalau sanksinya sih ya tidak ada sanksi karena itu sebetulnya hak kita ya, hak kita untuk memanfaatkan hak suara kita. Jadi memang sampai hari ini belum ada aturan bahwa bagi mahasiswa yang golput
itu akan diberikan sanksi misalnya secara administrasi kah atau diskorsing atau apa, tapi itu tidak ada. Nah, tadi sudah disampaikan karena ini kan hak Anda untuk gunakan suara Anda, tapi tidak dimanfaatkan. Sehingga tadi kalau misalnya tiba-tiba ada tuntutan, ada apa, ya ngapain baru berteriak sekarang, sementara Anda sebetulnya diberikan hak untuk menentukan masa depan bangsa, Anda tidak gunakan. Maka ya salah pilihlah misalnya, yang naik itu bukan pada orang yang kita kehendaki. Nah, karena kita tidak bisa, apa istilahnya, tidak ikut memberi andil dalam hal menentukan orang-orang yang akan duduk di parlemen misalnya. Sehingga anak-anakku sekalian, mohon kesadarannya dengan sangat ya bahwa harus memanfaatkan hak suaranya. Kalau misalnya tadi Anda berada di Makassar, itu kan ada cara ya, ada cara yang bisa ditempuh dengan mengambil A5 tadi, lalu kemudian ya bisa memilih tempat tujuan Anda. Nanti prosedurnya akan dijawab oleh KPU. Ya. Jadi tidak ada sanksi ya. Iya, Pak Tambahan Surudin. sedikit, jangan biarkan orang tidak tepat duduk di parlemen. Jangan biarkan, ya. Caranya seperti apa? Perbanyak literasi politik dan literasi digital tentang politik. Ya, mengunjungi situs-situs yang memang punya informasi terkait dengan kepemiluan. Kalau kita hanya berdiam diri dan kemudian duduk di parlemen orang yang tidak pernah pegang mic, bagaimana bisa teman-teman diperjuangkan aspirasinya di DPR? Itu salah satu contoh, teman-teman sekalian. Baik, itu tadi pertanyaan dari Abbas ya. Oke, Abbas, sabaran sebentar, pasti ada bingkisannya. Oke. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua dari Muhtahil Akram ini, Pak Hasrudin dan juga Pak Prof ya. Ada dua pertanyaan tadi. Yang pertama itu seputar solusi kebocoran NIK ini. Dan mendekati pemilu sudah banyak kampanye-kampanye hitam. Bagaimana sebenarnya menyaring berita-berita hoax yang ada ini? Saya ke tempatnya Pak Hasrudin, silakan. Ya, tentang informasi bahwa situs KPU itu pernah diretas, itu tidak benar sebenarnya. Ini salah satu informasi hoax yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di kegiatan pemilu tahun 2019. Ini bersamaan prosesnya dengan surat suara yang sudah tercoblos. Jadi sedikit lagi nih KPU ini, setelah penetapan daftar calon tetap di tanggal 3 bulan November, itu sudah mulai KPU bekerja bukan hanya hal yang sifatnya teknis, tapi justru bagaimana bisa mereduksi atau mendistorsi semua informasi yang sifatnya hoax. Maka baru-baru KPU ini ya memperkuat sistem kehumasan, ya memperkuat jejaring media sosial, ya mulai dari Facebook sampai dengan TikTok, bagaimana ya supaya betul-betul bisa memberikan informasi, paling tidak mengantisipasi informasi yang sifatnya hoax di tahun 2019. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi sangat berat teman-teman penyelenggara bekerja, bukan hanya terkait mengenai teknis, akan tapi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupaya juga bagaimana melakukan pelemahan terhadap kinerja teman-teman penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, ya seperti itu ya. Nah, soal yang tadi itu Pak Hasrudin, bagaimana sih sebenarnya cara menyaring berita-berita hoax ya, karena memang mendekati momen pemilu Februari 2024 sudah banyak ini berseliweran, terlebih di media sosial ini. Pak Hasrudin. Jadi informasi hoax itu haknya mereka sebenarnya. Jadi kami ilustrasikan bahwa KPU bekerja secara teknis, tapi pihak-pihak lain juga berupaya melakukan pelemahan-pelemahan dari sisi kelembagaan. Ya, apalagi kalau sudah selesai ini sebentar 14 Februari, itu luar biasa. Dari sebelumnya teman-temannya KPU setelah 14 Februari sore-sore itu sudah menjadi lawannya sama KPU. Maka muncullah semua informasi yang sifatnya tidak benar. Akan tapi sekali lagi bahwa kami penyelenggara tetap konsisten on the track di proses tahapan-tahapan ya seperti apa prosesnya, dan kami mencoba buktikan di tahun 2019 kemarin ya semua informasi yang tidak benar kami tidak melakukan pembiaran, tapi tidak perlu merespon jika memang tidak benar. Akhirnya kan terbukti bahwa indeks demokrasi di tahun 2019 itu jauh lebih tinggi dibanding dengan indeks demokrasi di tahun 2014. Seperti itu. Ya. Sangat jelas sekali ya dari Pak Hasrudin. Tapi saya mau ke tempatnya Prof. Sudah ada edukasi tidak khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan UNM ini untuk supaya mereka tidak terjerumus dengan berita-berita hoax ya. Prof, silakan. Fakultas Ilmu Pendidikan juga itu banyak dosen-dosen kita terlibat di gerakan anti hoax ya. Jadi
ya anak-anakku sekalian memang juga harus cerdas memang menggunakan media sosial, bisa memilih informasi yang mana hoax, yang mana berita yang benar. Dan ya saya kira itu memang sudah ada ada informasi yang berkaitan dengan itu. Jadi memang perlu disosialisasikan. Teman-teman di teknologi pendidikan itu aktif menggerakkan itu ya, menginformasikan kepada halayak yang mana berita-berita yang hoax, yang mana berita-berita yang benar, yang aktual. Tadi termasuk yang NIK, ya yang kebocoran dikatakan tadi, ada kebocoran, padahal sebetulnya itu informasi yang tidak benar ya, itu berita hoax. Dan kita percayakan kepada KPU bahwa itu insya Allah ya identitas kita itu aman ya, aman terjaga, dan kita tidak apa istilahnya itu tidak khawatirkan ya. Kita tidak khawatirkan bahwa itu akan diretas atau akan disalahgunakan begitu ya. Jadi khususnya di VIP UNM ini sudah aman ya, sudah ada jadi edukasi kita selalu. di UNM nanti teman-teman bisa bergabung di gerakan, bisa memahami itu yang mana berita-berita hoax, yang mana tidak. Nah, itu ada asosiasinya, itu gerakan untuk anti hoax ya. Iya, baik. Nah, ada satu penanya terakhir tadi ini ya dari Siska ini seputar persyaratan A5, Pak Hasrudin. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi bisa dijelaskan kembali, Pak Hasrudin, silakan. Syaratnya sebenarnya KTP, ya KTP saja, mendatangi KPU, mendatangi PPK, PPS, dan mereka menginput dalam satu sistem. Jadi di tahun 2019 kemarin, apple to apple dalam bentuk kertas kerja ya, mendatangi KPU asal atau mendatangi PPK atau PPS asal, membawa ke PPS, PPK maupun KPU tujuan. Sekarang sudah dalam bentuk informasi teknologi. Baik. Ya. Jadi setelah teman-teman pemilih mendatangi misalnya PPK, PPS di TPS asalnya, mereka langsung menginput, teman-teman KPU, PPK, PPS ini menginput dan langsung terintegrasi kepada TPS asalnya. Jadi tidak sulit lagi. Ya, tidak ada alasan lagi 400.000 tadi, busnya nggak jauh ya. Apa uang 400.000 ya, mending dipakai jajan. Baiklah, nah ini ada 3 penanya kita tadi. Kalau dari panitia, untuk penanya terbaik yang akan diberikan bingkisan kita umumkan ya. Ada 2 penanya terbaik ini, 1 pilihan dari panitia dan sebentar ada 1 pilihan dari kedua narasumber kita. Dan pilihan dari panitia ini akan diberikan bingkisan atas nama Abbas tadi. Mana Abbas? Oke, silakan tim panitia memberikan hadiahnya. Dan untuk penanya terbaik kedua, ada pilihankah dari Pak Hasrudin dan juga Prof? Yang mana antara Siska tadi nanti Prof yang memilih mahasiswanya. Yang jelasnya. Gimana Prof? Ya, saya salah satu faksi yang berada di posisi 30% perempuan itu harus ada. Jadi yang kedua itu harus perempuan. Oh, yang perempuan. Saya setuju. Yang perempuan, Siska. Siska, penanya kedua, Siska. Baik teman-teman panitia. Oke, baiklah Pak Hasrudin dan juga Prof sembari panitia memberikan bingkisan kepada para penanya kita dari Universitas Negeri Makassar. Mungkin last statement ini Pak Hasrudin, harapan ini untuk kesuksesan pemilu Februari 2024 nanti Pak Hasrudin, silakan. Kalau mau melihat arah kebijakan bangsa lebih baik ke depan, datang ke TPS 14 Februari tahun 2024. Ya, seperti itu ya. Baik. Singkat namun jelas ya. Prof, gimana Prof? Ya, dari Anda? Kepada seluruh mahasiswa saya, anak-anak saya sangat mengharapkan bahwa Anda menggunakan hak suaranya. Ya. Jangan sampai kita memilih anggota-anggota parlemen yang tidak tepat. Jadi kalau Anda menggunakan hak suaranya dengan baik, saya kira kita akan diwakili oleh orang-orang yang kompeten. Baik, terima kasih Pak Hasrudin Husain, Komisioner KPU Sulsel, dan juga ada Bapak Profesor Abdul Saman, ya, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Sehat-sehat selalu dan semangat, dan semoga pemilu 2024 nantinya ini akan sukses ya, itu harapan kita bersama. Dan saya juga ingin mengundang ya teman-teman 2 penanya terbaik tadi, Abbas dan juga Siska, untuk maju bersama dengan kami di sini. Boleh waktunya teman-teman dipercepat ya. Silahkan Abbas dan juga Siska boleh bergabung di atas panggung bersama dengan Pak Hasrudin Husain dan juga Prof. Mohon berdiri. Dan akhirnya pendengar, pemirsa, saya Arti Alfiard menutup kebersamaan kita di talk show Gerakan Cerdas Memilih sesi ketiga menuju pemilih cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Siska dan Abbas, kita ke atas yuk. Ini spesial loh.
Kalian berdua loh. Yuk sana sini. Iya kita foto bersama dulu ini ya. Teman-teman yang lain ini pasti iri. Akhirnya Siska dan Abbas ini bisa foto bersama tuan rumahnya Pak Dekan, Pak Prom. Ini langsung dikasih ya sama narasumber kita. Iya. Untuk medali dan juga baju kaosnya. Luar biasa. Wow. Siska Call. Bukan. Mari kita coba. Bukan. Oke. Kalau sudah kita foto dulu kayaknya foto bersama. Mungkin teman-teman ini bisa mengabadikan sebelum saya menyerahkan kembali ke Ihsan dan juga Nindi. Siap. Melanjutkan kebersamaan kita di GCM sesi ketiga saat ini. Woi, langsung nilai A katanya. Atau langsung masuk ke jadi di pengawas KPU juga ya Pak, bisa? Begitu ya, boleh. Pak Surudin boleh. Oke, kita diabadikan dulu, silakan teman-teman. Luar biasa pastinya untuk hari ini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, ada dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar dan juga dari Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang pastinya sudah memberikan informasi gimana sih kita harus bisa menjadi cerdas pemilih gitu ya. Ya, bagus. Baik, silakan Pak Prof, teman-teman dan juga Pak Hasrudin. Terima kasih. Silakan Kakak Nindi dan juga Kakak Ihsan. Terima kasih Kakak Arti. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan pasti untuk kebersamaan kita hari ini, kita bakalan ada informasi yang sangat luar biasa melalui video yang akan lewat berikut ini. Langsung diperhatikan saja. Ya, karena games kita akan berkaitan dengan ini. Games istilah-istilah pemilu. TPS. Tempat pemungutan suara. KPU. Komisi Pemilihan Umum. Siapa nama maskot pemilu? Dua. Siapa nama maskot pemilu? 3, 2. Maaf ya. Siapa nama maskot pemilu? Nama maskot pemilu? Yang benar adalah Sura dan Sulu. Apa nama program pemilu untuk anak muda di RRI? GCM. Kepanjangannya? Gerakan Cerdas Memilih. Oke. Apa kepanjangan DPT? DPT Daftar Pemilih Tetap. Kepanjangan DPS? Daftar Pemilih Sementara. Kepanjangan PPK? Panitia Pelaksana Kiamat. Apa? PPK. Panitia Pemilihan Kota Kecamatan. Oke. Apa kepanjangan Bawaslu? Badan Pengawas Pemilu. Kapan pelaksanaan pemilu? 14 Februari 2024. Oke, selain itu TET selesai. Yeay, luar biasa. Anak TikTok ya, luar biasa. Tadi siapa nama maskot dari untuk pemilu untuk hari ini? Tadi kedengaran di bawah Dembaji sama Deng siapa? Astagfirullah, sudah padahal tadi ada di tengah-tengah. Sama tadi lupa, apa kepanjangan dari Titi DJ? Tidak ada. Oh tidak ada, hati-hati di jalan ya. Beda itu, gimana kalau kita kasih kuis lagi nih Nindi? Oke. Yang tahu jawabannya boleh langsung naik. Boleh langsung naik satu orang, jadi. Oke. Apa ya pertanyaannya ya, bagus ya Ihsan Murad ya. Itu aja tadi, siapa nama maskot dari... Naik dong. Iya. Naik, maju ke depan, Siapa nama maskot pemilu 2024 yang bisa jawab ke atas? Yeay. Tahu yang di belakang bagaimana? Iya kodong. Oke, sini ayo. Sini. Namanya siapa? Siapa? Salsabila Eka Ayub.
Panggilannya? Salsa. Salsa. Jangan dilanjut ya. Oh, bukan. Oke. Salsa. Oke. Kepanjangan lagi. Siapa nama maskot dari Pemilu 2024. Sura dan Sulu. Sura dan Sulu. Nama panjangnya Sura dan Sulu siapa? Ya. Ya. Ada apa? loh kepanjangannya Ada yang loh. Sura Sura Sulu. dan Sulu, benar. Sura dan Sura Sulu. Sulu. Kepanjangannya. Sura dan Sulu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, aku kasih tahu ya. Kasih tahu boleh silakan. Sura, suara rakyat. Sulu, suara pemilu. Bagi dua sama Saya berarti yang dapat hadiahnya, saya. Oke, kita kasih hadiahnya boleh? Mungkin ke Kak Panitia. Boleh. Untuk pertanyaan kedua nih, Di, apa? Oke, yang sama ya aturannya ya, yang tahu langsung maju ke depan. Oke. Pertanyaannya adalah, apa kepanjangan dari DPT? DPT. Ayo maju ke depan. DPT maju sendiri. Daftar perempuan. Nggak ada, Daftar sendiri. perempuan. Daftar apa? Ayo maju ke depan. Namanya tadi siapa? Hera. Hera, terus Hera apa tadi jawabannya? Daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap, benar Betul Pak? apa benar? Betul. Sama ya. Tepuk tangan buat Hera. Satu lagi sebelum saya kasih pertanyaan yang maju duluan nih. Ada cowok yang berani. Cowok yang lari, aduh jangan cuman bisa kalau lari dikejar-kejar pinjol. Langsung lari. Jangan dong. Jangan ya. Maju ke depan yang tahu. Pertanyaannya dulu toh. Sebentar. Oh sebentar. Weh. Uh-uh. Ada Alex. Bukan. Pertanyaannya adalah siapakah? Nungguin ya. Siapa nama untuk narasumber kita hari ini? Apa? Ayo. Apa? Pak Profesor Dr. Abdul Saman MC Kons. Nah, satu dekannya wajib harus tahu. Duanya siapa? Kepala Komisi KPU. Oke. Oke deh. Boleh langsung aja kita kasih hadiahnya. Boleh tuh, benar sekali. Oh ini. Oke, minimal satu boleh gak apa-apa ya. Oke, nama dulu tadi belum tahu namanya siapa? Siapa? Saya tahu namanya jabatan. Namamu. Saya enggak tahu namanya jabatan siapa. Siapa namamu? Saya juga enggak tahu. Siapa? Bagaimana cara memilih? Akil. Anak laki-laki. Salah. Terima kasih untuk Akil, buat Siska Kol dan juga siapa lagi namamu? Tadi? Hera ini. Foto dulu. Oke, foto dulu boleh. Langsung. Oke. Kita di pinggir-pinggir kayak sambal begitu di. Boleh silakan. Oke. Foto dulu sudah, Kak? Gimana? Oke. Terima kasih buat Hera, buat siapa tadi namanya? Salsa dan juga Akil. Terima kasih. Nah, Nindi yang sangat luar biasa untuk hari ini pastinya juga terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah stay dari tadi pagi sampai sekarang sudah jam 11 ya. Pastinya sudah mengikuti beberapa informasi mengenai bagaimana sih caranya kita menjadi seorang yang cerdas dalam memilih. Terus persyaratannya sudah tahu juga dan jangan lupa untuk di tanggal 14 Februari 2024 itu bisa melaksanakan pemilihan pastinya. Betul, gunakan hak suaranya dan jangan mau dibeli hak suaranya ya. Jangan mau dibeli. Jangan sampai golput gitu ya karena nanti juga. suara kamu dipakai sama orang lain kan iya, ya. 5 tahun menentukan pemimpin untuk siapa? Untuk kita juga. Tapi untuk kamu semua nih, untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir di sini kita akan ada guest star yang sangat luar biasa. Langsung saja kita undang bersama, ini dia ada Rizky The Kaisar. Tepuk tangannya dong. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda,
tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sejak jumpa kita pertama, aku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Jika mampu menghindari gejolak cinta ini, maka izinkanlah aku atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi aku juga ada istrinya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani, tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku berharap kau sayang padaku. Gerakan cerdas memilih, saya pengen dengar tepuk tangannya dulu dong. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku berharap kau pulang denganku. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku berharap kau sayang padaku. La la
Pelan-pelan Pak Sopir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kurang manis jawabnya, selamat siang. Nah, ini kali pertama ini senang sekali, tentunya sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih dulu buat Gerakan Cerdas Memilih bisa akhirnya mengundang saya untuk yang kedua kalinya ya. Boleh tepuk tangannya dulu dong buat kalian semua. Dan ini salah satu rekor dalam perjalanan karir saya bermusik ya. Ini panggung terjauh yang pernah saya hampiri. Ya kebetulan rumah saya di sini, Skarda N2 di samping. Gimana semua kabarnya, sehat? Agak panas ya di situ ya? Ya nanti setelah ini kita nongkrong ya rame-rame ya kemana ya. Tapi yang jomblo tapi. Ada? Yang jomblo mana di sini yang jomblo? Yang jomblo tadi udah beberapa. Yang punya pacar coba tunjuk tangan. Di belakang ya. Iya biasanya yang punya pacar itu disuruh duduk di belakang ya. Ya karena era sekarang kan di samping era pandai memilih pemimpin negara dan semacamnya, kita juga harus pandai memilih jodoh kita ya. Siang-siang terik kita romantis sedikit boleh ya? Dari kejauhan cerita tentang kita, berpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rinduku lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu sebab kau dari sekadar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati namun suaranya. Dan apabila jalani dunia tak seindah kemari, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa awamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila jalani tak seindah kemari, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi hidup bersamamu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan jalani dunia tak seindah kemari, sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurna
dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Oke, sekali lagi saya pengen dengar tepuk tangan paling meriah buat teman-teman semua yang hadir pagi siang hari ini ya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Rizky The Geyser, senang sekali hari ini bisa hadir di tengah-tengah semuanya ya. Jadi udah siap ya untuk memilih ya. Ya, karena seperti yang udah kita utarakan tadi sepanjang hari ini, masa depan bangsa ini ada di tangan teman-teman semua yang ada di depan sini, yes. Jadi kalau besok-besok pada ngeluh, pada ngedumel, pada marah-marah itu kalian yang punya hak itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa memilih menggunakan hati nuraninya. Pokoknya pilihlah seperti seakan-akan kalian lagi mau pilih pasangan hidup untuk seumur hidup gitu. Ya. Yang kalian kalau udah pilih dia itu rela, mau diapain aja rela kalian kan. Jadi pilihlah Pak. Pemimpin nanti tuh pilihnya kayak gitu ya. Biar mau diapain rela gitu. Oke, tak kenal maka tak sayang. Ini sebuah konsep yang sudah saya bawa hampir, udah cukup lama ya. Jadi ini sebuah konsep yang saya sebut dengan istilah one man show atau one man band atau loop performance. Jadi di kaki saya ini ada alat atau teknologi yang namanya looper. Looper itu gunanya dia merekam segala bunyi yang saya hasilkan di atas panggung dan kemudian secara automatically dia akan memutar kembali secara berulang. Seperti itu ya. Jadi semua yang kalian dengar ini real live di atas panggung. Gimana energinya masih ada? Masih ada? Kalau gitu saya pengen dengar suaranya dulu dong. Ayo ikuti saya. Hiyo oh, hiyo oh 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 oh, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona, ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, canda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, ku tak kuasa, ku tak tahu harus berkata apa. Suaranya inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan diri. La 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 la.
Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda, getaran itu masih ada. Ku dekati dirinya, ku pegang itunya. Tangannya Neng, tangan. Oh dia tetap mempesona, ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, canda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa, ku tak tahu harus berkata apa. Suaranya, ini kan namanya cinta, say. Cinta pada jumpa pertama, inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, rindu terasa jikalau diri ini ingin jumpa, ingin selalu bersama dalam segala suasana. Oh, oh, hiyo, oh, hiyo, oh, 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 hiyo, oh, 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 hiyo, oh, 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 hiyo, oh, 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 hiyo, oh, 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 oh. Hiyo, oh, 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 oh. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama, inikah rasanya cinta? Cindolo natape, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Boleh tepuk tangannya buat teman-teman semua. Yes, saya Rizky Kaiser, terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat seru-seruannya. Oh, yang terakhir lebih kenceng, oke? Okay? Oh, inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama, inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Thank you. Kawan, sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memilih untuk Indonesia. Menuju pemilih cerdas, kita bisa bersama. Radio Republik Indonesia, berikanlah hak pilihmu, berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo menuju bilik suara, gerakan cerdas memilih. Universitas Negeri Makassar. Dan karena hari ini rame ya Nindi, kita akan lanjut di part 4 nantinya di 3 September 2023. Dan pastinya bakalan ada rangkaian yang sangat luar biasa kegiatan nanti di GCM yang keempat. Bakalan ada jalan santai dan memperingati Hari Radio Republik Indonesia. Yang sama ke-78 tahun juga. Di RRI Makassar banyak rangkaiannya. Ada talk show tadi, jalan santai juga udah, hiburan juga. Download dan pastinya bakal ada games. Dan pastinya masih bakal dipandu oleh Ihsan. Partnernya nggak tahu siapa. Saya dong, masa diganti? Oke, kalau gitu saya Ihsan. Saya Nindi dan juga seluruh kru yang bertugas hari ini. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Cerdas Memilih menuju pemilih cerdas. Makasih. Telah kita ikuti bersama GCM, Gerakan Cerdas Memilih menuju Pemilih Cerdas. Jangan lewatkan GCM berikutnya di tanggal 3 September 2023.